Selamat pagi anak-anak. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2020. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep berpikir sejarah diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah. Mari kita pelajari tentang cara berpikir diakronis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi 31, memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kompetensi 4.1, menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah, serta menggunakannya dalam menyelesaikan masalah dengan cermat, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Pada pembahasan kali ini, saya akan membatasi dengan masalah cara berpikir diakronik dan sinkronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia, yang artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Diakronik merupakan suatu cara untuk berpikir secara runtut atau kronologis di dalam menganalisa sesuatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan kronologis adalah peristiwa atau kejadian itu dibahas secara runtut dengan berdasarkan waktu kejadian peristiwa tersebut. Diakronik mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, mempelajari kejadian sejarah seiring dengan berlalunya waktu. Jadi dari waktu ke waktu yang lain. Yang kedua, cakupan kajiannya sangat luas. Bisa dimulai dari sejarah awal, peradaban, sampai dengan sejarah kontemporer saat ini. 3. Umumnya, kajian bersifat historis atau sejarah. 4. Kajian memanjang dan memiliki dimensi waktu. Waktu ini bisa dalam bentuk periodisasi atau dalam bentuk rentang waktu. 5. Mementingkan proses saat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam, sifatnya dinamis atau bergerak, berubah sesuai dengan waktu. Yang kedua, berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu atau masa. Berpikir sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pengertian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu tertentu atau terbatas. Jadi perbedaan antara sinkronik dan diakronik, kalau diakronik itu menekankan pada rentang waktu, kalau sinkronik lebih menitik beratkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Ciri-ciri sinkronik. 1. Mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa tertentu. 2.
di dalam mempelajari peristiwa atau kejadian selalu memfokuskan terhadap pola-pola, gejala, atau sifat peristiwa itu. 3. Tidak memiliki konsep perbandingan. Jadi karena hanya waktu terbatas, maka tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa yang lain. 4. Mempunyai jangkauan yang lebih sempit. 5. Mempelajari peristiwa secara mendalam. Yang keenam, kajiannya juga bersifat sistematis. Dan yang ketujuh, sifatnya adalah horizontal. Maksudnya, dalam sinkronik, kita hanya mempelajari peristiwa dalam batas waktu tertentu dan peristiwa tertentu pula. Marilah kita lihat gambar berikut ini. Dalam tayangan ini kita lihat gambar tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan mari kita simak video singkat berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari tayangan gambar dan video tadi, kita bisa menarik cara berpikir sejarah dengan cara diakronik maupun secara sinkronik. Secara diakronik, peristiwa proklamasi bisa kita lihat dari runtutan peristiwa yang terjadi dan waktu terjadinya. Contohnya, kita mulai dengan tanggal 6 Agustus terjadi bom atom di Hiroshima sampai dengan pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Itu contoh berpikir diakronik. Sedangkan contoh berpikir sinkronik dalam peristiwa proklamasi bisa kita lihat dalam suasana ketika proklamasi itu dibacakan. Jadi kalau secara diakronik tadi peristiwa dari awal sampai akhir secara kronologis, secara runtut dengan melihat tahapan waktu yang berlangsung, kalau sinkronik kita hanya melihat suasana yang terjadi ketika proklamasi 17 Agustus itu dilaksanakan. Batasan waktu hanya terjadi pada saat terjadinya proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus 45. Bagaimana? Sudah jelas dengan konsep pembahasan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah? Untuk lebih memahami secara mendalam, maka Ibu akan memberikan tugas mandiri. Tugasnya ialah membuat contoh cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Peristiwa bisa diambil dari sejak awal terjadinya peradaban Indonesia sampai dengan peristiwa-peristiwa terkini. Tugas dikumpulkan melalui email berikut ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga memudahkan kalian dalam belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah agar COVID-19 segera berlalu. Terima kasih.